Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman dan adik-adik sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Ya, semoga sehat-sehat saja dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hari ini kita kembali lagi untuk belajar literasi bahasa Inggris ya, yang merupakan salah satu mata ujian yang nanti akan teman-teman hadapi di SNBT 2025 melalui channel edukasi kesayangan kita Smart School. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Baik teman-teman, pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih berada di sekolah ya teman-teman ya untuk mempelajari dan terus menimba ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita. Ya, perkenalkan nama saya Ilham Yunus. Saya akan mengantarkan teman-teman ke pembelajaran literasi bahasa Inggris ya, seperti yang kita sudah lakukan. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita akan mempelajari dan melanjutkan teks yang kita sudah bahas minggu lalu ya. Baik teman-teman, ya jadi kita lihat di layar ya, literasi bahasa Inggris. Nah oke, jadi seperti yang tadi saya ungkapkan, literasi bahasa Inggris ini pastinya akan menjadi salah satu ujian yang akan teman-teman hadapi. Oke, nah sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini, teman-teman, ini adalah soal yang baru teman-teman ya. Dan ini menurut saya harusnya lebih cukup mudah ya. Teman-teman hanya diminta untuk menentukan pernyataan mana A sampai E ya yang dianggap negatif ya. Nah, jadi sudah pasti ada negatif, ada juga positif. Jadi tergantung nanti paketnya teman-teman, apakah akan diminta yang negatif atau yang akan diminta adalah positif ya. Nah, kalau negatif pastinya teman-teman cari juga ciri-ciri kata ya. Bisa itu kata benda atau kata sifat yang menunjukkan bahwa hal tersebut negatif di antara A sampai E ya. Bisa juga seperti mengkategorikan bahwa yang pilihan A misalnya ini positif, pilihan B misalnya ini masih positif, C misalnya netral seperti itu ya. Nah, sekarang kita cek teman-teman. Jadi kalau untuk menentukan jawaban seperti ini, bahkan teman-teman tidak perlu melihat bacaan, tidak perlu. Hanya memahami saja A sampai E yang mana terdengar negatif ya. Nah, karena tadi kita sudah menjawab 2 soal sebelumnya selalu dari A sampai E, saya mau dari E ke A lagi ya teman-teman, biar ada variasi. Sekarang kalau ke E dulu. From there, dari sini katanya ya, this rep could suggest his custom supplement assessment ya. Jadi katanya taktik ini bisa menunjukkan ya his custom supplement assessment, penilaian tentang suplemennya ya. From there, this rep could suggest his custom supplement assessment. Kalau kita lihat di sini tidak ada seperti menunjukkan bahwa kalau melakukan ini atau menunjukkan ini kedengarannya negatif, enggak ya. Di sini hanya mengungkapkan saja ya. Dengan cara ini nah bisa menunjukkan penilaian tentang suplemen. Ya, teman-teman mau memutuskan ini terdengar positif boleh atau terdengar netral boleh. Yang jelas ini tidak negatif ya. Tidak ada kata yang menunjukkan ada sikap negatif di dalamnya, tidak ya. Ada kata suggest seperti menunjukkan. Ya mungkin kalau saya pribadi saya akan menganggap ini positif ya. Nah, sekarang ke bagian D teman-teman. It prioritizes the quality of your relationship with your prospects over how quickly you can land the sale ya. Jadi memprioritaskan kualitas hubungan gitu. Jadi kalau kualitas hubungan diprioritaskan berarti berharap bagus. Bagus itu positif ya. Delta ini ternyata positif teman-teman, bukan negatif ya. Kita bisa eliminasi. Nah, sekarang kalau bagian C, for the salesperson, untuk si penjual ya, hard sales ini katanya memberikan penghargaan langsung ya. Rewards itu penghargaan immediate langsung katanya. Nah, especially for 100 commissions based jobs gitu. Nah, apapun yang ingin disampaikan di sini memberikan katanya penghargaan langsung. Terdengar positif ya. Nah, ini tidak negatif. Kita bisa eliminasi juga. Nah, sekarang bagian bravo. Despite the negatif. Nah, ada negatif teman-teman. Kita cek ya. Despite itu meski, ya, meskipun adanya. Meskipun adanya persepsi negatif yang consumers atau klien miliki mengenai hard sell tactics, ya, tapi taktik tersebut memberikan manfaat, ya. Poin dari bagian B ini teman-teman, poinnya sebenarnya, ya, bahwa taktik hard sell ini memberikan manfaat begitu. Meskipun sebenarnya bisa memberikan persepsi negatif, ya, kepada si klien gitu. Tapi intinya ini bermanfaat katanya.
bermanfaat, berarti memiliki dampak positif ya. Oke, bravo bukan jawabannya. Ternyata jawabannya adalah alpha, teman-teman ya. Hard selling is often associated with unethical salesperson ya. Bahwa hard selling ini sering diasosiasikan atau dihubung-hubungkan dengan penjual yang unethical. Etik ya, etis gitu. Tidak etis gitu, tidak sopan misalnya ya, kasar kayak begitu. Nah, ini bernada negatif ya. Jadi jawabannya adalah alfa seperti ini, teman-teman. Cukup mudah kan? Jadi teman-teman tidak perlu melihat lagi teks bacaan, tinggal memahami dari pilihannya, kemudian menemukan ada tidak tone atau bunyi yang negatif di antara A sampai E tersebut. Ya, kalau diminta negatif. Kalau diminta positif, ya berarti seperti ini, teman-teman. Dia memberitahukan bahwa ada penghargaan langsung. Kayak bagian B, ada manfaatnya. Kayak bagian D, kualitas hubungan diprioritaskan supaya lebih baik. Itu semua bernada positif, gitu ya. Kalau negatif seperti ini, unethical, rude itu kasar ya, tidak sopan, impolite gitu. Nah, seperti itu ya yang bernada negatif. Bagaimana teman-teman? Bisa ya untuk soal ini? Oke.